Bahkan Allah dalam hadits qudsinya pun mengatakan, wahai malaikat saksikanlah mereka yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Ya. Dan mereka yang memohon ampun kepadaku akan ampuni dosa-dosanya. Ya Allah. Masya Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Tidak semua hamba diberikan nikmat seperti itu oleh Allah kecuali mereka-mereka yang terpanggil ini, Ustaz. Allah. Jangan sampai makanya itu kita lengah di Arafah, yang dimana beberapa doanya Allahumma zalamtu nafsi, astaghfirullahalazim dan lain sebagainya. Banyak dari beberapa ulama kita menyuruh beristighfar sebanyak-banyaknya, saidul istighfar dan lain sebagainya macamnya. Itu kan tujuannya kalau kita lihat adalah ingin memohon ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat K2 yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel kami yaitu K2 atau Khadijatul Kubra Tour and Travel, yang kali ini tema kita insyaallah kita akan membahas seputar tentang hari Tarwiyah dan hari Arafah. Masya Allah. Ya. Ini alhamdulillah kali ini kita kedatangan narasumber yang jauh. narasumber yang jauh ini sebenarnya nih, Masya Allah, luar biasa. Kita kedatangan narasumber yaitu Ustadz Abdurrahman Wijaya LC. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bik ya Habib Muhammad. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Jadi ini Allah. nggak ada Ustadz, nggak ada Habib ini guru ketemu murid ini. Alhamdulillah. Ketemu dengan Habib. Jadi insya Allah mudah-mudahan menambah keberkahan. Amin, 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 amin. Alhamdulillah. Ustadz, ini kita kan ini mau memasuki hari Tarwiyah. Baik, hari ini kan Ustadz, insya Allah kita akan memasuki hari Tarwiyah nih. Alhamdulillah. Yang jatuhnya tanggal 8 Dzulhijjah. Sesuai dengan keputusan pemerintah, ternyata pemerintah kita dengan pemerintah Saudi itu tidak meleset, Ustadz. Artinya sama. Alhamdulillah. Ya, hari akur berarti ya? Akur. Akur, bahasanya akur. Hari Tarwiyahnya sama, hari Arafahnya pun sama. Alhamdulillah. Lebarannya pun sama, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Yang akan kita bahas kali ini, Ustadz, hari Tarwiyah beserta dengan Arafah. Nih, Arafah kan kalau kita bilang nih, dalam hadis Rasulullah sudah jelas. Artinya sangat luar biasa Arafah ini ya. Benar. Bahkan Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Nah, begitu juga dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah pun ada keterkaitan dengan hari Arafah. Biasanya Ustadz, jamaah haji itu ada yang melakukan hari Tarwiyah dan ada yang juga. Nah, yang akan kita bahas kali ini tuh apa dasar daripada hukum dari Tarwiyah itu sendiri, Ustadz. Apakah dia termasuk dari kewajiban atau termasuk dari sunnah? Apakah boleh mereka jamaah haji langsung ke Arafah tanpa Tarwiyah terlebih dahulu? Masya Allah. Jadi kalau kita flashback sedikit-sedikit, kalau dulu hari Arafah, nggak tahu Habib Adat, Habib Muhammad waktu haji musim panas apa musim dingin gitu? Kebanyakan sih musim panas. Musim panas. Jadi bahasanya hari Tarwiyah ini ataupun hari menjelang Arafah biasanya kita lagi siap-siapin mental gitu. Iya, benar. Biar kuat, biar semangat. Karena bahasanya juga pengen ibadah. Kapan lagi kita ibadah dalam kondisi panas yang menyengat? Betul. Gitu. Kalau kembali lagi tadi cerita orang kadang suka rame tuh. Iya. Apa namanya, Habib Muhammad tuh, jemaah bahasanya kalau nggak Tarwiyah saya ngerasa tidak sah. Iya, ada sebagian itu rame betul. Pokoknya harus Tarwiyah gitu. Betul. Padahal kalau kita lihat sama-sama dikoreksi, kalau kita lihat dari hukumnya itu kan sunnah. Iya. Karena kebetulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, gitu. Tetapi kalau di dalam prosesi ibadah hajinya itu tidak termasuk dari rukun ataupun wajib hajinya. Gitu. Jadi kadang ada beberapa sisi ketika menyikapi hari Tarwiyah ini nih, kadang ada penyelenggara yang kagak siap, Bib. Satu sisi penyelenggara yang di Arafah untuk melaksanakan Tarwiyahnya nggak siap, karena mungkin hanya segelintir rombongan
Misalnya rombongan satu bus 45, yang mau tarwiyah yang kekeh banget 10 orang gitu kan. Iya. Nggak imbang ya. Akhirnya nggak imbang gitu. Nanti daripada bahasanya merusak fokusnya penyelenggara, panitia dari Saudi, panitia dari Indonesia. Betul. Lebih baik kita cari maslahah kebersamaan lah. Toh juga dasar hukumnya kan sunnah, Bib. Betul. Jadi daripada kita nanti ngerasin diri. Betul. Tahu-tahu mending kita orang Arab apal jalan pulang. Iya. Kan jemaah datang hajian doang gitu. Betul. Jadi sangat jangan haji ini benar-benar dilatih ego kita. Iya. Nafsu, sampai nafsu beribadah juga harus ditahan. Betul sekali, betul. Jadi jangan sampai perkara kita pengen wah ini sunnah Nabi harus afdol, harus. Nah, kalau di perkara haji itu karena kemarin kita juga bahas sama Ustadz Iqbal sama Habib Muhammad bahwa haji itu kan variasi penyempurnaan ibadahnya kan bervariasi. Bisa ini dulu, bisa itu dulu, bisa ini dulu, bisa itu dulu. Yang penting mah kalau intinya bagi yang ingin melaksanakan Arafah maka tata ulang hati lah. Gitu. Karena bukan hanya kesempurnaan yang kita tuntut, tetapi paling enggak kalau ada toleransi, merendahkan ego, sehingga itu memudahkan kita satu grup. Apalagi kadang ada yang eman-eman banget itu dari satu grup yang mau tarwiyah cuma 2 orang. Lu sengkek lagi, nggak apa-apa saya kagak usah pakai bus. Mungkin itu jemaah kagak pikiran. Ngeribetin gitu namanya. Ngeribetin kan. Cuman kan ya wallahu alam bisawab gitu. Tapi ya begitulah, Bib. Pengalaman Habib gimana dulu waktu zaman tarwiyah gitu-gitu tuh? Ya ada sih, ada yang sebagian seperti itu. Saat ada yang langsung ke Arafah, tapi mereka sih lebih memilih ke Arafah ya. Oke, alhamdulillah. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah itu malam langsung berangkat ke Arafah. Ya, jadi mereka bisa istirahat di Arafah karena mereka pikir bahwa sebenarnya sama-sama ibadah. Cuman mereka terfokusnya di Arafah. Karena kenapa? Karena dari pagi sampai sore, sampai tenggelam matahari, mereka benar-benar fokus ibadah, ngaji, zikir dan sebagainya. Jadi mereka terfokus di situ. Mereka lebih banyak istirahat di sana. Artinya dengan mereka menjaga fisik mereka supaya ibadahnya lebih mudah, lebih lancar. Itu sih intinya. Ya pada intinya tarwiyah bagus. Mau dikerjakan boleh. Tidak dikerjakan juga tidak jadi masalah karena tidak mendapatkan dosa juga, karena itu juga termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu termasuk daripada hari tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Lalu puncaknya haji ini kan Arafah ya. Benar. Sebagaimana dengan sabda Nabi SAW, al-hajju Arafah. Beliau mengatakan haji itu Arafah. Nah, bagaimana menurut antum, pandangan antum, apa yang bisa kira-kira antum sampaikan untuk pemirsa K2 ya beserta para pendengar setia yang lainnya yang ada di luaran sana, pengenalan tentang hari Arafah itu sendiri, termasuk daripada makna spiritual di hari Arafah itu bagaimana, Ustaz? Masya Allah. Jadi kalau Arafah ini kita jadi teringat-ingat dulu waktu kita hajian gitu. Jadi kalau dari kemarin kita bilang kalau yang merasa pernah ibadah umroh ngerasa capek, haji jauh lebih capek. Betul. Apalagi bahasanya ketika sebelum hari Arafah ada tuh yang jemaah haji pengennya ke Masjidil Haram terus. Nanti dilarang marah-marah. Padahal kita bilang ingat puncaknya haji itu mohon maaf bukan cuman Masjidil Haram. Tapi kalau tadi kata Habib Muhammad yang dibilang dari hadis Rasulullah SAW al-hajju Arafah, maka puncak haji itu adalah ibadah wukuf di Arafah. Jadi jangan sampai naudzubillah di hari besar yang telah beritahu melalui hadis Nabi Muhammad SAW bahwa puncak ibadah haji itu ada di hari Arafah, kita malah mohon maaf bahasanya kayak melalaikan untuk mempersiapkan hari Arafah. Kayak tadi contohnya di hari tarwiyah nggak ada persiapan, masih kekeh juga. Ntar kata penyelenggara nggak ada bus Pak, jalan kaki dari
Mina ke Dari Arafah. Arafah. Itu kan nyiksa diri. Iya, betul. Mendingan tadi kata Habib Muhammad udah cakep, dari 8 malam 8 sore berangkat dah tuh ke Arafah. Ya. Biar istirahat di Arafah, rohah, cakep-cakep. Pas sudah masuk sholat zuhur, khutbah Arafah, setelah itu doa bersama dan zikir bersamanya akan lebih khidmat mungkin. Betul. Karena posisinya jadi nggak lelah. Iya. Diusahakan ketika malam ke-9 8 malam itu banyak istirahat. Ya. Karena nanti prosesi ibadah dari tanggal 9 ke 10 itu kan fisik banget itu. Iya, betul. Jadi jangan sampai bahasanya Arafah yang menjadi puncak ibadah haji kita nggak tahu cara memanfaatkan. Nah, betul. Itu sangat sayang, Bib. Betul sekali, Gitu. betul. Jadi apa namanya ya? Harus benar-benar dipahami oleh seluruh jemaah yang akan menjalankan prosesi ibadah haji. Itu jangan sampai lengah di poin ini nih. Iya. Karena poin ini kalau bisa ya sampai ibadah sholat aja itu disunnahkan untuk dijamak, betul nggak, Bib? Betul. Ya kan, untuk dijamak tapi bukan dikosor. Oleh itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar orang bisa fokus beribadah, berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa sebaik-baiknya doa. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan sampai nanti esensi Arafah yang telah dibangun oleh syariat kita malah bahasanya hilang begitu saja. Kecapean. Malah yang sedih lagi, Bib, ada jemaah begini. Keluar ngerokok dah tuh habis makan, misalnya ngerokok gitu. Pak, kok kagak doa? Udah banyak doa saya katanya. Jadi bahasanya lo kalau kita lah mubazirah nanti ini orang udah Allah datangkan di Arafah tetapi sama sekali ataupun kurang memaksimalkan. Iya, jadi artinya tidak memanfaatkan waktu dengan baik ya. Benar, Bib. Artinya tidak memanfaatkan waktu dengan baik, justru kebanyakan dari mereka banyak yang menyia-nyiakan waktu di Arafah. Padahal makna spiritual sendiri di Arafah itu kan sangat tinggi, sangat luar biasa maknanya. Benar. Ya. Kita memohon kepada Allah, kemudian ketika kita mohon ampun, dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Kemudian ketika kita berdoa, doa kita diijabah sama Allah. Benar. Bahkan kata Nabi SAW yang pernah saya dengar daripada hadis Nabi, beliau mengatakan siapa orang yang menyangka ketika dia keluar dari Arafah namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka termasuk minal kabair Ya katanya. Allah, ya nauzubillah. Itu gimana itu menurut antum, Ustaz? Ya Allah. Jadi jangan sampai makanya itu kita lengah di Arafah yang dimana beberapa doanya Allahumma zalamtu nafsi, astaghfirullahalazim dan lain sebagainya. Banyak dari beberapa ulama kita menyuruh beristighfar sebanyak-banyaknya, saidul istighfar dan lain sebagainya macamnya. Itu kan tujuannya kalau kita lihat adalah ingin memohon ampun. Jadi jangan sampai nanti ketika kita bahasanya menganggap remeh Arafah, itu termasuk digolongkan kata-kata tergolong orang-orang yang sombong menurut hadis Nabi Muhammad. Karena itu sangat rugi, Bib. Nunggunya lama, bayarnya mahal. Betul. Ibadahnya berat. Di sono nggak tahu berbuat apa-apa gitu. Wah, itu kalau kita bilang udahlah mubazir, nauzubillah, mudah-mudahan jangan sampai ada yang tergolong menjadi kabair. Tetapi jangan sampai kesempatan yang mungkin once in the whole lifetime, satu kali cuman mungkin itu Allah panggil kita. Betul. Itu malah justru kita menyia-nyiakan. Betul. Gitu. Maka pemirsa kedua, jadi makna daripada Al-Hajju Arafah seperti yang dijelaskan tadi oleh Ustadz Abdurrahman Wijaya, ya, bahwa Al-Hajju Arafah adalah kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maknanya adalah inti daripada pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Jadi orang sakit aja, Ustaz, di rumah sakit dibawa pakai ambulans ya? Iya, namanya apa? Safari wukuf. Safari wukuf. Diangkut pakai ambulan. Saking pentingnya itu wukuf di Arafah. Bukan hanya itu, Bib. Yang gila-gila, Bib. Iya. Yang nyampe nih gila pulang. Linglung gitu saatnya bahasanya. Itu ada bus khusus isinya orang-orang yang gak menyadarkan diri. Ya Allah. Bener, Bib. Masya Allah. Karena dulu kita pernah tugas ngelihat satu bus lah, itu orang kagak diturunin. Iya, itu orang-orang yang pada nggak sadarin diri sampai segitunya. Saking pentingnya tuh. Saking penting, karena itu rukun. Udah rukun-rukunnya banget lah gitu. Iya. Jadi bahasanya kalau kita nggak ngelaksanain wukufnya, udah nggak akan terkena hajinya.
Iya betul, berarti artinya apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah benar. Jadi makna daripada Al-Hajju Arafah sendiri itu adalah inti daripada pelaksanaan ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Masya Allah. Jadi apabila orang yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah maka hajinya tidak sah. Betul Ustaz ya? Sempurna. Dan wajib diulangi lagi di tahun berikutnya. Masya Allah, luar biasa. Berat, sangat berat. Jadi bagi para jamaah yang saat ini sedang menjalankan ibadah atau persiapan melaksanakan ibadah haji, Bismillah. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan terlebih pesan-pesannya adalah jangan pernah sia-siakan ketika melaksanakan ibadah khususnya di Arafah. Benar. Nah, ini ada pertanyaan yang apa namanya Ustaz? Banyak yang sering terjadi terhadap jamaah. Oh iya, kita jawab bareng kalau gitu. Pertanyaan-pertanyaan penting yang sering terjadi dengan jamaah ini, bahkan mereka ketika berada di Arafah ini bingung mau ngapain. La ilaha Robbi, sayang bingung. banget. Ini ngapain kita di Arafah ya? Zikir apa ya? Bacaan apa yang harus dibaca ya? Ini bingung Ustaz. Nah, bagaimana pendapat antum atau penjelasan antum apa yang harus mereka lakukan ketika mereka melaksanakan ibadah wukuf? Oke. Ketika berada di sana, apa saja yang harus mereka lakukan di sana? Ibadah apa saja yang harus mereka lakukan? Zikir apa saja? Contoh aja Ustaz. Benar. Apa saja? Kemudian sehingga mereka mendapatkan hikmah ketika mereka berada di Arafah untuk menjalankan ibadah wukuf di Arafah ini. Hikmahnya ini apa? Boleh antum jelaskan Ustaz? Sharing aja lah. Nanti ditambahin nih Bib ya. Biar enak. Jadi waktu pengalaman kita di Arafah dan dipesenin sama guru-guru kita, intinya Arafah itu adalah tempat pengakuan dosa, tempat memohon ampun, tempat beristighfar yang paling sempurna di dunia. Bahasa apa di lain kata, kalau misalnya kita bahasanya ketika beristighfar, insya Allah Allah akan ampunkan gitu. Tapi kalau di Arafah ini sangat berbeda, gitu. Kalau misalnya diajarkan dari beberapa guru-guru kita zikiran apa yang boleh dibaca, kalau ibu bapak dan jemaah sekalian bingung, sebenarnya beristighfar aja cukup, astagfirullahalazim paling standar itu udah cukup. Misalnya lagi blank nih, gitu. Kalaupun enggak, itu kan di buku-buku panduan itu doa banyak banget itu. Iya, betul. Itu udah berapa lembar itu? Iya. Itu tinggal diulang-ulang. Iya. Itu zikirnya yang ada dibuat oleh buku panduan Kemenak itu udah zikir ma'thur semua. Iya, betul. Jadi tinggal kita ikutin doang. Gitu. Kalaupun ada doa-doa khusus, tambahan misalkan itu tambahan. Misalnya anak mau nikah lah gitu. Anak pengen nikah, anak biar diberikan keturunan. Gitu kan, pengen dapat istri yang sempurna, dapat suami yang sempurna. Nah, itu namanya tambahan. Nah, itu silahkan. Itu dari zikiran. Ada juga nanti kalau dari sholat. Lah, sholat sunnah Bib udah kagak ada namanya, udah banyak banget. Itu tinggal dilakuin aja ya. Sholat tasbih, sholat sunnah. Karena sholat sunnah pengen 1000 kali juga boleh. Sholat sunnah mutlak 2 silahkan. Bahasanya Bib, kalau kita punya motivasi dulu Bib ketika sama jemaah ibadah, kira-kira yang sunnah apa yang belum kita lakukan selama hidup kita, tetapi kita tahu, lakuin semua datu di Arafah. Di Arafah, betul. Gitu. Jadi jangan sampai kita tahu sholat tasbih nggak pernah, tapi kalau di Arafah paksain datu. Nah kan kalau Arafah itu bagusnya itu dapat 2 unsur, siang sama malam lah, nanti kan matahari tuh. Jadi berangkatnya nanti setelah maghrib kan ke Musdalifah tuh. Nah ketika setelah maghrib itu kan banyak sholat yang malam-malam, udah bisa mulai dari situ. Betul. Udah bisa sholat hajatnya dulu, udah bisa nanti sholat apa namanya kalau ntar dapat jadwalnya setelah Isya ditambah qiyamul lailnya, bisa ditambah witirnya, wah segala macam sholat bisa disebut di situ. Jadi jangan sampai kita lengah. Sholat aja yang kita pelajarin itu banyak yang kagak kita amalin. Nah, mungkin di Arafah inilah timing yang paling tepat untuk bisa kita ini. Nah, dulu kita sama jemaah tuh kita gituin dah Bib. Nah, pengalaman Bib gimana dah kalau dulu waktu di Arafah?
buat sama sih, memotivasi kita lebih tingkatkan ke ibadah ke mereka. Jadi ketika mereka yang mungkin sudah selesai berzikir boleh diganti dengan ngaji Quran. Wah iya benar. Nah, kemudian mungkin dengan ditambah lagi mungkin dengan ibadah-ibadah yang lain. Biasanya kita adakan sholat duha berjamaah. Benar Pak, menjelang zuhur tuh ya. Menjelang zuhur. Sebelum sholat zuhur dan khutbah Arafahnya, duha sama-sama. Kadang 8 rakaat. Iya, betul. Nanti masuk waktu zuhur kita sholat jamaah lagi, kemudian khutbah Arafah. Nah setelah itu biasanya makan siang dulu, Ustaz. Oh iya benar. Makan siang, habis makan siang ngumpul lagi. Nah baru deh itu kita doa sama-sama, zikiran sama-sama. Puncaknya nanti setelah asar. Benar. Kita keluar, biasanya di depan tenda biasa kita ngelakuin nih. Di bawah itu di bawah langit langsung. Iya, di bawah langit langsung. Jangan ada jangan ada penghalang, shutter ataupun penghalang. Iya. Kita doa di situ sama-sama karena memang puncaknya di situ. Benar. Dari asar sampai menjelang maghrib ya. Tempat kita memohon, kita berdoa kepada Allah. Bahkan Allah dalam hadits qudsinya pun mengatakan, wahai malaikat saksikanlah mereka yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Iya. Dan mereka yang memohon ampun kepadaku akan ampuni dosa-dosanya. Ya Allah. Masya Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Tidak semua hamba diberikan nikmat seperti itu oleh Allah kecuali mereka-mereka yang terpanggil ini, Ustaz. Allah. Ya kan? Jadi mohon maaf bahasa kata ini, jadi bukan Allah menghitung itu bukan dari materinya, Ustaz. Benar, setuju. Tapi dari panggilannya itu, Ustaz. Dari niat mereka, dari panggilannya itu. Mau orang berangkat pakai paket apa juga ya. Betul. Kalau udah nyampe Arafah mah rezeki paling terbesar dalam hidupnya itu. Betul. Benar. Dan memang setiap hamba semua persis di Arafah semuanya sama, Ustaz. Tidak ada yang memiliki jabatan satu. Benar, setuju. Karena pakaiannya sama. Benar. Pakaian ihram semua, pakaian putih semuanya. Benar. Tidak ada yang tahu itu bahwa itu adalah seorang pejabat, petinggi atau apapun lah modelnya. Benar. Tidak ada yang tahu itu karena memang semua di mata Allah itu semuanya hamba itu sama. Hanya membedakan adalah ketakwaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Begitulah kira-kira pemirsa K2 ya. Kemudian para pemirsa yang ada di rumah, ya, sahabat K2 Tour, kemudian para jamaah yang mungkin menonton podcast ini bisa disimak langsung bagaimana perjalanan ibadah haji khususnya di Arafah, apa saja yang dilakukan tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Abdul Rahman Wijaya. Jadi nggak usah bingung. Di sana cuma dikir aja dari pagi sampai siang, ntar siang dikasih info lagi, kemudian khutbah Arafah, kemudian nanti ada zikir bersama di Arafah. Nah, sembari menunggu itu semuanya, boleh ngaji, boleh zikir. Apa zikirnya? Tadi sudah dijelaskan. Zikir yang paling afdal adalah istighfar. Minta ampun kepada Allah atau sayyidul istighfar, Ustaz ya. Iya benar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhirih. Kemudian mau ditambah lagi dengan sholawat mau 1000 kali, mau 100.000 kali, 10.000 kali, terserah. Sampai capek deh pokoknya. Pokoknya yang belum pernah coba lakuin. Belum pernah coba lakuin dah. Yang belum pernah misalkan belum pernah sholat tasbih di rumah, sholat tasbih di situ kalau bisa, Ustaz ya. Benar. Kalau bisa sholat tasbih di situ. Jadi luar biasa. Memang tempat ibadah yang paling indah itu adalah di Arafah. Ya. Khusus mereka yang melaksanakan ibadah haji ya. Nah, kalau kita di sini mungkin dengan bahasa kita sekarang puasa dan lain sebagainya, Ustaz. Ya, luar biasa. Kemudian Ustaz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan termasuk juga menjadi pertanyaan buat jamaah nih. Terus, Beb, ini Rasulullah itu kan khutbah di Arafah. Apa kira-kira yang beliau jelaskan itu di Arafah, Beb? Mungkin contoh kecil ketika beliau melaksanakan haji wada, begitu, Ustaz. Apa kira-kira, Ustaz? Atau anjuran apa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan khutbah Arafah? Anjuran dari Rasulullah kira-kira menurut antum, gambaran antum. Kalau waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan haji, sempat hanya sekali dilakukan, itu haji wada. Itu kalau kita lihat dari esensi khutbahnya itu banyak berpesan bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada umat bahwa yang pertama bahasanya agama ini sudah sempurna. Betul. Apa yang telah dilarang maka lakukanlah pelarangan. Ya. Apa yang telah dianjurkan maka jalankanlah apa yang dianjurkan. Jadi bahasanya agama Islam itu yang hadir sebagai penuntun kehidupan itu telah sempurna diturunkan, gitu. Puncaknya Rasulullah tutup dengan
yauma akmaltu lakum dinakum. Dan itu kan turun ayatnya itu kan ketika di prosesi ibadah haji. Ibadah haji, betul. Ibadah haji wada gitu. Yang dimana bahasanya ketika banyak para sahabat bergembira bahasanya karena agamanya telah disempurnakan, tetapi sesungguhnya bahwa ada salah seorang sahabat yang menangis, dan itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang tahu bahwa tandanya sebentar lagi Nabi Muhammad akan meninggalkan kita. Ya Allah. Gitu. Jadi bahasanya campur aduk lah. Ya. Ada rasa senangnya ketika sampai di Arafah, ada perasaan sedihnya ketika disampai di Arafah. Entah itu mengakui dosa-dosa, tak itu meresapi cerita-cerita yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun bahasanya perasaan bersyukur itu. Kan salah satu puncak kenikmatan ibadah itu yang dimana dilandasi dengan kebersyukuran seorang hamba. Jadi bukan hanya penyembah lagi, bukan hanya mencari pahala lagi, tapi level ketiganya di dalam kitab Imam Nawawi itu Arba'in Nawawiyah, di dalam syarahnya itu dijelaskan bahwa ibadah itu kalau patokannya bersyukur, itu adalah puncak kualitas ibadah seorang umat muslim. Betul. Jadi di situ perkara apapun kalau bagi saya, bagi kami menjelaskan kepada jemaah, bisa dijadikan momen buat meningkatkan kualitas keimanan kita. Mulai dari yang banyak dosa, mulai sampai yang banyak Allah berikan rezeki ataupun keberkahan di dalam kehidupan. Iya, betul. Jadi nggak ada alasan lah di Arafah itu, sekali lagi bingung karena pesan-pesan dari Nabi Muhammad sudah sangat jelas, sangat lugas, dan yang diberangkatkan ke Arafah juga pilihan Allah. Berapa banyak orang yang kaya belum berangkat ke Arafah, berapa banyak orang yang cuman jual bakso, tukang bubur naik haji, dan bisa selamat sampai Arafah. Betul, tukang bubur yang haji kayak di film itu kayak di film itu. Jadi bahasanya ntar kena endorse kan ini sama tukang bubur. Jadi bahasanya Arafah itu benar-benar puncak kenikmatan beribadah. Betul. Sampai bukannya terakhir nih di inian dari sampai kadang saya tuh kalau nyemangatin jemaah lagi panas-panas kayak begini aja. Kadang kan tuh baru asar itu yang Habib tadi ajak keluar itu panas banget itu. Itu kadang jemaah gini, panas Ustadz, panas di luar. Kita cuman bilang apa? Ibu bapak selama 40 tahun beribadah, selama 50 tahun bapak ibu beribadah, yang dicari cuman bagaimana nyaman beribadah. Mau yang enak, karpet empuk, udara adem, gerah nyalain AC. Coba sekarang gimana rasanya dengan bentuk panas yang terik begini, insya Allah. Kemarin melihat cuaca itu udah 46 di Mekah. Ada kemungkinan Arafah juga akan di 46, 48. Itu gurih banget, Bib. Banget. Itu bahasanya kita nyemangatin gini. Kapan lagi nanti kita akan bersaksi di hadapan Allah dengan panas yang paling terik yang pernah manusia rasakan, tapi kita bisa menikmati beribadah di atas padang Arafah. Betul. Jadi bahasanya Arafah itu mau panas mau dingin. Insya Allah kalau nanti ketemu musim dingin ya kan berarti dingin kan tuh. Mau panas, mau dingin, mau adem, mau enggak, itu nggak ada masalah buat orang yang benar-benar paham, yang benar-benar udah rindu banget untuk bisa berhaji dan sampai ke tanah Arafah. Betul. Jadi jangan sampai lengah Habib dah. Betul. Memang pelaksanaan ibadah haji ini nikmat saja. Benar. Nikmatnya luar biasa ya. Kalau antum bilang tadi bahwa haji ini beda dengan umroh, kalau haji ini lebih capek, memang iya. Jauh, Beb. Betul. Umroh kan tinggal umroh selesai berapa jam doang. Iya benar. 3-4 jam udah selesai. Iya benar. Sedangkan haji kan berhari-hari. Benar. Bisa 3 hari, bisa 4 hari pelaksanaan ibadah, bahkan bisa sampai 5 hari. Benar. Jadi memang haji itu pelaksanaan sangat luar biasa. Tapi ketika mereka yang melaksanakan ibadah haji,
Allah juga nggak main-main ngasih pahalanya. Bener, Masya Allah. Allah juga nggak main-main ngasih pahalanya. Allah ngelihat nih, oh ini ibadahnya benar nih. Iya. Oh ini ibadahnya malas-malasan. Kan benar begitu Kak Sat ya? Iya benar, setuju. Masa pengen dipukul rata? Masa mau dipukul rata? Benar. Allah juga ngelihat, oh ini benar-benar ibadahnya. Oh ini khusyuk nih, sungguh-sungguh benar nih. Dikasih lebih sama Allah. Oh ini santai nih, biasa-biasa aja. Ya dikasih biasa-biasa aja. Maka jangan pernah disia-siain tuh waktu di Arafah, karena memang ibadah di situ sangat luar biasa, pahalanya pun sudah sangat luar biasa. Nah, ngomong-ngomong tentang wukuf di Arafah, Ustaz. Ini jamaah kan sudah mendapatkan keistimewaan, khususnya mereka yang melaksanakan ibadah haji kan mendapatkan keistimewaan di hari Arafah, melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Nah, kita nih yang sekarang yang ada di Indonesia nih, nah, apa yang harus dilakukan ini Ustaz, di Indonesia? Iya. Ya kan, mereka kalau wukuf di Arafah kan sudah jelas tuh mendapatkan pahala wukuf di Arafah, doanya diijabah sama Allah, ya Allah. Nah, kita nih yang ada di Indonesia pas tanggal 9 Dzulhijjah, apa yang harus kita lakukan Ustaz kira-kira? Benar. Jadi kalau kita pernah dengar dari beberapa hadis Nabi tentang keutamaan ibadah, selain orang yang tidak wukuf di Arafah, itu maka adalah ibadah tersebut adalah berpuasa. Gitu. Yang di dalam hadis juga disampaikan bahwa pahalanya bisa menggugurkan dosa selama 2 tahun. Masya Allah. Gitu. Jadi walaupun bahasanya kayak begini, Bib, juga jangan sampai kayak begini. Udah gue puasa aja, besok gue tinggal buat dosa seenak-enaknya. Bukan begitu. Iya, nggak gitu konsepnya. Takutnya kan orang begitu tuh. Mentang-mentang udah ibadah puasa Arafah, gara-gara ada udahlah santai aja gua mau sholat mau kagak mau ibadah, bukan begitu. Nggak begitu, benar. Tapi paling enggak itu harus menjadi trigger, Bib. Menjadi apa namanya ya, motivasi kita. Allah itu udah sebaik begitu, Bib, sama kita. Iya, betul. Bahasanya cuman perkara puasa. Kalau emang iya tuh orang soleh, orang ikhlas, orang mukhlis, orang ridho, Allah juga ridho. Bener emang bisa diampunin tuh, Masya Allah. Bahasanya puncaknya pahalanya. Itu apalagi yang kita bisa. Kalau kata Rasulullah, afala akunu abdan syakur. Naam, betul. Gitu. Rasulullah itu ketika ghufira ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, Rasulullah itu semua dosa-dosanya udah dihilangin yang sebelum dan sesudahnya. Kalau Rasulullah, mohon maaf, nauzubillah, mungkin saya yang salah gitu. Ada cara berpikir ya seperti manusia, udahlah gue bakal masuk surga juga, gak usah beribadah. Tapi ternyata apa yang Rasulullah lakukan? Justru karena mencontohkan beliau, malah justru beliau mencontohkan kesempurnaan ibadahnya, rigid ibadahnya itu sangat sempurna. Betul. Jadi udahlah kita dikasih enak, dosa kita diampuni dengan orang yang berpuasa di Arafah itu tadi. Itu apa salahnya kita menjadi hamba yang lebih baik? Sampai ada yang unik, saya pernah dengar dari salah satu guru saya. Itu di masjidnya itu pas lagi waktu Arafah dipasin teng-tengin sama waktu Indonesia. Arafah zuhur berarti maghrib. Nah, mulai dari abis asar sampai isya sampai jam 10 malam itu mereka berzikir bersama. Tujuannya apa, Bib? Tujuannya mungkin ya Allah, kita lagi di hari Arafah ini belum bisa pergi di Arafah. Tapi paling enggak kita pengen ngerasain juga, walaupun ya mungkin enggak senikmat, enggak seru orang yang ada di Arafah. Paling enggak motivasi itu ada di diri kita dulu dah. Gitu. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua begitu. Amin. Jadi betul. Bahasanya Arafah berat, Arafah susah, Arafah begini begitu. Tapi tetap candu ya. Betul. Gitu. Candu banget, rindu. Sangat merindukan tempat di sana itu, apalagi di Madinah, ya Allah, indah. Pengen nggak pulang rasanya. Masya Allah. Jadi itu tadi keutamaan puasa di Arafah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan sampai kita ibaratnya pahalanya dosa-dosa kita diampuni selama 2 tahun itu kurang lebih ya. Kalau yang orang wukuf, ada yang wukuf perlu puasa nggak, Bib? Yang wukuf sebenarnya sih tidak disunahkan ya. Iya, nggak ada. Jadi takutnya ntar orang beranggapan, wah, yang kagak wukuf di Arafah aja. Tapi sebenarnya intinya, kalau kita boleh bercanda masih sedikit gitu, Bib ya. Yang Bapak mau lakukan di Arafah itu lebih jauh hebat. Lebih jauh, betul. Daripada berpuasa. Jadi bahasanya makan yang enak.
terus ibadah yang banyak, jangan sampai sakit. Udah jaga itu aja tuh. Betul. Karena takutnya nanti kalau mungkin berpuasa mulai sore udah mulai lemes udah gitu. Apalagi dengan cuaca panas sekarang ini. Tadi 46 itu rasanya mungkin bisa sampai 50 itu kayaknya. Mungkin sebenarnya sih kalau kata orang katanya itu sebenarnya 50. Cuman kadang emang dulu kita kalau tinggal di Arab gitu, kadang kalau udah sampai 50 nanti takutnya kan libur. Nah, itu perkiraan cuacanya diturunin. Kayak gitu. Betul. Jadi kalau kita feeling mah ini mah lebih dari 46 ini apa 48 nggak mungkin. Cuman ya wallahualam, tapi nikmat lah. Semuanya nikmat. Nah, ini kalau terjadi perbedaan waktu ini gimana, Ustaz? Karena orang Indonesia ini biasanya sebagian mereka ikut-ikutan ini, Ustaz. Waduh. Ini ikut-ikutan. Oh, di Arab sekarang hari ini misalkan contoh, Ustaz. Hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, di Indonesia padahal besok. Contoh nih misalkan, Ustaz. Oh, mereka mau puasa hari ini karena ngikut di Arab Saudi karena tanggal 9 Arafah hari ini misalkan contoh nih, Ustaz. Menurut antum gimana itu, Ustaz? Dengan perbedaan waktu seperti itu, apakah kita menyesuaikan dengan yang ada di sini ataukah yang ada di sana? Wallahu a'lam, ini sebenarnya umur khilafiyah ya, Bib. Iya. Karena kalau kita lihat di kebiasaan di Indonesia itu ya kadang-kadang ataupun masih dengan menyelenggarakan ru'yah hilal. Kita sami'na wa ata'na dengan umarauna gitu dengan para pemimpin dan pemangku kebijakan. Tetapi kalau dulu kami belajar lama di Mesir, di Mesir itu kalau ketika penentuan tanggal 1 Zulhijjah itu radio dan TV yang diputer, Bib, itu radio dan TV-nya Saudi Arabia. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi ditungguin. Gitu. Misalnya besok pengumuman Arafahnya, emang sih rezekinya Mesir itu kan posisinya 1 jam setelah Saudi kan, arah barat kan. Kalau kita kan di timur, bedanya 4 jam lagi. Betul, bedanya 4 jam. Cuman kan zaman sekarang bahasanya udah bukan kayak zaman canggih, Bib, gitu. Kalau pendapat pribadi sih, Bib, gitu kan, yang dibilang tadi dari hadis pembuka juga al-hajju Arafah, maka alangkah baiknya mungkin ngikutin ketika orang wukuf ya kita berpuasa lah, gitu. Jadi mau nggak mau enak ngikutin ke pemerintah Saudi, apalagi sekarang bahasanya zaman udah canggih. Saudi kayaknya sebelum ngegas mengumumkan tanggal 1 Zulhijjah sekarang atau besok juga dia juga udah punya alat keker dan hitung-hitungan gitu kan. Betul. Cuman kan alangkah indahnya, Bib, ketika seluruh umat Islam berempati dengan berpuasa bagi yang tidak wukuf di Arafah dan menyemangati mempunyai tujuan yang sama, berdoa dengan segala kebaikan ketika saudara kita yang lagi wukuf di Arafah gitu. Jadi cakep indah banget itu. Jadi kalau ada khilafiyah ya kita sebagai negara yang jauh mau nggak mau harus ikutin pemerintah. Gitu. Betul. Cuman bahasanya kalau pengennya mah mudah-mudahan gitu kan para pemangku kebijakan umarauna, karena dulu cuman pengalaman waktu ketika belajar di Mesir itu ulama di Mesir itu sangat berbesar hati untuk bisa mensinkronisasi untuk Lebaran Idul Adha dan hari Arafah. Itu kayaknya lumayan bijaksana lah. Sehingga waktunya enak, keadaannya sama-sama syahdu, orang lagi panas-panas wukuf di Arafah, kita berpuasa di sini. Jadi bahasanya bukan susah bersama, tetapi sama-sama syahdu beribadah bersama gitu. Betul. Kurang lebih begitu, Habib. Tahu kalau Habib gimana menurut Habib itu? Ya sama seperti yang antum bilang tadi ya, kita mengikuti umarauna ini. Pemerintah yang ada di Indonesia seperti apa keputusan mereka, karena mereka kan membuat keputusan juga tidak serta-merta seperti itu. Benar. Mereka kan juga punya dalil, mereka kan juga punya seperti yang antum bilang ada alat dan lain sebagainya ya. Kita harus mengikuti bagaimana keputusan pemerintah yang ada, khususnya yang ada di Indonesia ini. Kemudian Ustaz, di Arafah ini sudah pasti kan ada doa khusus nih. Doa khusus yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, apa kira-kira doa itu, Ustaz? Dan apa panduan apa yang biasa diajarkan oleh Nabi SAW ketika berdoa beliau melaksanakan ibadah wukuf di Arafah? Di antara doa khusus itu yang agak
Allahumma zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya. Sampai terakhir itu yaitu salah satu doa yang dianjurkan. Salah satu doa yang dianjurkan. Salah satu doa yang dianjurkan. Sebenarnya sih banyak Ustaz ya. Banyak. Jadi kalau banyak-banyak akhirnya bingung terjemaah ini. Akhirnya bingung. Cuman tadi daripada kagak jelas, keluar bingung, cerita-cerita. Bapak-bapak cerita-cerita, ibu-ibu cerita-cerita gitu kan. Jadi perlu juga itu dipersiapkan. Jadi kadang bagi penyelenggara ataupun bagi jemaahnya sendiri tuh, ya bagusnya sebelum berangkat benar-benar dipersiapkan lah. Ya, itulah pentingnya manasik Ustaz ya. Itu pentingnya manasik. Makanya bahasanya kita juga waktu di Khadijatul Kubro itu manasik itu benar-benar itu banyak, Bib. Iya. Itu kalau di Mekahnya aja kita bisa berapa kali ya? 8 kali apa 8 kali. Itu di Mekahnya aja. Belum 2 manasik sebelum keberangkatan ketika di Indonesia. Iya. Dan sebelum sampai ke Arafah itu bisa 8 kali lah. Itu sengaja kita setting begitu tujuannya biar apa? Biar jemaah itu bahasanya nggak kelolodan gitu. Iya. Karena kan haji ini kan seumur hidup sekali. Betul. Bukan kayak sholat. Betul. Salah nanti dikodok. Betul. Habis sholat lagi bisa. Betul. Lah kalau haji Bib salah, dikodoknya kapan? Iya. Kalau tahun besok punya duit. Kalau tahun besok punya umur. Betul ya. Jadi makanya kita tuh pengennya pelan-pelan tuh. Iya. Pelan-pelan, mulai dari takrifnya dulu segala macam. Biar jemaah itu, nauzubillah ya, jangan sampai ya, patokan kita itu bahasanya Bib, biar apa? Kalau jemaah nauzubillah gitu, mudah-mudahan nggak ada yang tercecer dari rombongan kita. Iya. Dia masih bisa menjalankan ibadah haji secara mandiri. Iya. Gitu. Jadi biar kita juga jangan sampai ntar jemaah itu, ini kita ngapain lagi? Kita ngapain lagi gitu. Kan perkara haji ini besar nih. Iya. Ya kan? Ibadahnya besar dan panjang. Betul. Ibadah sholat Allahu Akbar 5 menit beres. Puasa mulainya subuh, maghrib beres. Iya. Lah, haji mulai dari tanggal 9 menjatuhkan niat, masuk ke Arafah. Iya. Kalau dia belum menjalankan, tiba-tiba sakit, kagak menyadarkan diri, dibawa pulang, berarti kan dia masih terikat dengan rukunnya. Betul. Itu sampai seumur hidup kan masih terikat gitu kan? Terikat, ya, betul. Jadi ibadahnya bisa menjadi, cuman kata Habib tadi bilang sampai 11, 12, 13. Nauzubillah. Cuman kan nggak ada sampai ke jemaah kita. Mudah-mudahan. Gitu. Itu kan akan terikat. Gitu. Ya. Gitu. Jadi karena ibadahnya panjang, jadi persiapannya pun harus benar-benar matang. Ya. Gitu. Makanya ini kan banyak di sebagian tempat, khususnya kita di Indonesia ini kan masa haji tunggu kan lumayan lama nih. Benar. Jadi sangat disayangkan kiranya kalau mereka itu tidak menyiapkan waktu dengan sebaik-baiknya selama di sana. Setuju. Sudah bertahun-tahun nunggu, tapi ternyata sampai di sana mereka sia-siakan kan. Bahasa orang Jawa bilang ini eman, Ustaz. Eman gitu. Eman, udah keluar uang banyak, nunggunya lama, keluar uang banyak, akhirnya di sana disia-siain waktunya kan. Rugi benar. Orang semua pada ngarepin haji mabrur, yang artinya haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya laisahul jazaa ilal jannah, tidak ada balasan kecuali surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan yang diharapkan banyak orang ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Akan tapi ya begitulah manusia, Ustaz. Jadi kiranya mungkin bagi semua para jamaah jangan pernah disia-siakan ketika semua yang sedang melaksanakan ibadah haji atau selama berada di Mekah maupun Madinah, jangan pernah disia-siakan ibadahnya ya. Karena nih panggilan ini bisa kita katakan hanya sekali aja saja, kesempatannya hanya sekali. Belum tentu kesempatan tersebut datang 2 kali. Kalaupun datang 2 kali berarti itu adalah anugerah dari Allah. Berarti itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah disia-siakan kesempatan tersebut, sehingga ibadah kita pun semakin nyaman. Apa yang kita inginkan pun insya Allah digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Ustaz, ini kan rangkaian ibadah haji ini banyak kan Ustaz ya? Banyak. Salah satunya tadi di Arafah. Kemudian dari Arafah mereka
ke Musdalifah. Kemudian dari Musdalifah mereka ke Mina. Untuk Jumroh Aqobah. Nah, boleh nggak antum ceritain singkat tentang perjalanan ini? Apa saja yang mereka harus lakukan ketika tadi sudah di Arafah sudah kita bahas. Iya. Kemudian di Musdalifah apa saja? Kemudian di Mina ketika melempar jumroh apa saja. Nah, hikmah daripada melempar jumroh itu sendiri apa? Ini kan orang banyak kan, banyak bertanya apa sih hikmah daripada melontar jumroh Aqobah itu? Kan orang taunya Nabi Ibrahim melempar setan nih bahasanya begitu kan, orang taunya kan. Nah, mungkin antum bisa menjelaskan atau menceritakan singkat tentang hal tersebut. Ya, tentang Mina, Musdalifah apa saja yang harus dilakukan, lalu apa hikmahnya, kemudian di Mina apa saja yang dilakukan, apa hikmahnya gitu. Panjang ternyata pertanyaannya. Oh, panjang. Entar dilengkapin. Singkat aja deh. Dilengkapin pokoknya. Singkat aja deh, Sat. Bismillah. Ya. Jadi bahasanya tadi Arafah itu adalah sebagai pintu gerbangnya ibadah haji. Iya. Bahasanya dimulai dari hari tersebut, maka malamnya itu biasanya kita melalui daerah yang dinamakan Musdalifah. Iya. Disunnahkan untuk bisa mabit, walaupun kodarnya itu walau lahzoh, iya, gitu kan. Betul. Walaupun cuman kalau sekarang ada istilahnya murur, Bib. Iya. Numpang lewat doang. Numpang lewat. Walaupun numpang lewat itu, Bib, ketika tahun lalu dilewatin, kami lalui, itu 2 jam juga kita posisinya di Musdalifah, karena macet. Berhenti total. Jadi berhenti total. Cuman ada kesunahan lain bahasanya di Musdalifah biasanya orang sambil dulu kan milihin batu kan? Jadi sekarang itu tahun lalu 2 tahun lalu itu batu-batu tersebut telah disiapkan di Arafah. Di maktab Ustaz ya? Di maktab, di tenda-tenda di Arafah. Tujuannya apa? Biar nanti yang pas di Musdalifah tersebut hanya cukup murur ataupun numpang lewat, sehingga jemaah nggak perlu naik turun bus. Berarti memudahkan nih? Iya, memudahkan. Karena kan jumlah jemaah yang banyak, sedangkan daerah Musdalifah kan segitu-gitu aja. Iya. Dan Habib mungkin punya pengalaman haji berapa tahun lalu itu ketika kita turun semua di Musdalifah, itu kalau saya rasa sih pribadi lebih berat di Musdalifah daripada di Arafah. Di Arafah kita ada tenda. Di Musdalifah nggak ada. Nggak ada. Di Arafah kita mungkin ada kasur-kasur. Di Musdalifah dapat karpet aja alhamdulillah. Ngemper dah kita dah. Tapi subhanallah itu Musdalifah tiada tara dah gitu dah. Nah, berjalan lagi sampai pagi, mulailah pada dari tengah malam sudah bisa lempar jumroh kan. Kalau yang sanggup itu namanya disebut dengan tahallul sugro. Kalau kata guru kita melakukan 2 dari 3 hal. Itu boleh lempar jumroh Aqobah, terus bahasanya halq atau taksir, itu udah masuk. Ataupun belum lempar jumroh Aqobah, dia pergi ke Mekah dulu. Ada yang begitu kan? Langsung tembus dulu tawaf ifadah. Terus dia halak sama taksir, baru ntar yang penting dia harus sebelum maghrib harus balik lagi karena Aqobah kan di tanggal 10 kan, harus disempurnakan. Nah itu kalau 2 udah dilaksanakan maka itu yang disebut dengan tahallul sugro. Nah, tahallul sugro itu semua pelarangan ihram itu sudah boleh, kecuali yang berkaitan sama perempuan, Bib. Yang berkaitan sama perempuan kan berhubungan suami istri. Menikah dinikahi ataupun jadi saksi, sama mubasyaratu bisyahwah. Jadi masih belum boleh tuh. Makanya kalau pengen itu boleh, berarti ditahallulkan kubronya. Jadi diselesaikan lah gitu. Jadi di tanggal 10 itu sampai yang menarik di tahun lalu itu prosesi kita langsung lempar jumroh, halak taksir, istirahat sebentar, asar itu kita langsung tawaf ifadah. Tawaf ifadah beres, isya pulang ke rumah, terus naruh barang, ganti baju, kena persiapan mau mabit karena kebetulan penginapan kita dekat Mina. Sampai di Mina itu handphone saya bunyi, selamat, Anda telah berjalan pada hari ini 36 kilo. Masya Allah.
Itu rasanya itu kita kayaknya kalau bukan karena haji, Bib, itu kayak 10 kilo aja udah ogah ya. Itu bahasanya mah jangankan 10 kilo, Bib, Indomaret 400 meter insya Allah pakai motor. Berarti haji ini ibadah jalan ya? Ibadah jalan. Ibadah jalan. Jadi sampai itu kita dan para jemaah itu, Bib, ya Allah Robbi, sampai kok rasanya pegel banget ya Ustadz kaki kita nih. Lah Bu, kita jalan 36 kilo totalnya. Mulai dari Arafah kemarin itu kehitung 24 jam. Iya. Wah, elah Robbi. Makanya ibadah fisik, Ibadah mental. fisik, betul. Kalau bahasanya hati azam nggak kuat banget dari dalam mah, Bib. Iya. Rasanya 36 kilo, enggak, Bib. Kan kayak kita jalan dari sini kemana itu? Betul. Ke Cimanggis. Iya kan? 36 kilo kayak dari sini ke Cimanggis, Bib. Iya, betul. Coba aja jalan rasanya gimana? Kurang lebih ya. Oh, bahasanya Habib Muhammad coba pulang ke rumah. Maraton juga aja capek. Itu 10 kilo. Iya, itu 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Gimana yang 36 kilo ya Allah. Jadi bahasanya apa namanya capek, letih, lelah itu nikmat lah, Bib. Ya. Gitu. Abis itu ntar habis tanggal 10 baru dah kita bisa rahat. Mulai dah tuh lempar Ula Wusta Aqobah di 11, 12, 13. Mau ngambil nafar awal, nafar sani terserah. Iya. Tapi ada yang menarik dari pengalaman 2 tahun terakhir tuh, Bib. Kita sih sebenarnya udah capek gitu ya. Nggak pengen nafar sani. Cuma apa ya, jujur ya, apa bahasanya, kita tuh rasanya kayak nggak pengen ibadah haji tuh cepat selesai. Saking nikmatnya. Saking nikmatnya gitu. Iya. Capek, panas, gerah, aus. Ya Allah, Robbi, udah campur jadi aduk situ semua. Betul. Tapi ya Allah, kita pengen nggak mau ninggalin Mina nih, karena kalau udah selesai nafar sani kan udah beres semua ibadah kita. Iya, betul. Udah tinggal jalan-jalan doang. Ya Allah, jangan sampai, bahasanya jangan sampai beres, cuman ya emang harus beres gitu. Ya cuman ya alhamdulillah, Bib, hampir 2 tahun malah jemaah banyak, sebagian besar itu pada nafar sanian. Iya, Masya Allah. Karena di nafar sani itu ternyata satu kondisi Mina udah kosong. Iya, betul. Udah longgar. Karena sebagian besar, bukan sebagian besar, jemaah reguler haji Indonesia itu wajib nafar awal. Oh, wajib. Jadi nggak ada nafar sani. Jadi udah nggak ada orang Indonesia udah. Iya. Jadi ngantri albek udah nggak ada lagi tuh. Iya. Udah nggak ngantri itu. Mau albek, mau makan apa udah kosong. Warung juga udah nggak ada ngantri-ngantri lagi. Tapi kita malah kadang di momen itu bisa bercengkrama sama jemaah dari letih, keluh kesahnya. Pokoknya nikmat dah. Betul, memang paling nikmat haji itu luar biasa. Nah itu tadi saat antum melontar jumroh. Nah esensi daripada jumroh, baik itu ula, wusto, kubroh atau akobah disebutin ya apa Ustaz? Orang kan banyak mereka mendefinisikan, oh Nabi Ibrahim dulu lempar setan. Itu kan taunya begitu orang. Nah esensi daripada maknanya itu apa Ustaz? Sekaligus hikmahnya itu apa kira-kira menurut antum? Boleh penjelasan antum singkat apa? Kalau hikmah, kita bukan ahlul hikam, tapi kalau mendengar dari beberapa penjelasan guru-guru kita bahwa sebenarnya yang pengen kita musuhi ketika ibadah lempar jumroh itu adalah setan yang ada di dalam diri kita. Nafsu-nafsu buruk yang ada di dalam diri kita. Itu benar-benar harus kita lawan. Sama seperti ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan prosesi lempar yang ula wusta aqobah itu adalah melawan gangguan-gangguan setan untuk menjalankan ibadah penyembelihan gitu. Jadi kalau pernah baca, pernah dengar pesan dari guru-guru bahasanya, ibaratkan bahwa Nabi Ismail itu adalah anak yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Ditunggu-tunggu, didoa-doain, gitu kan. Akhirnya keluar juga, gitu. Dan ketemu, lahir, ditinggalin. Ketemu sebentar, disuruh sembelih. Akhirnya ada beberapa ulama kita menyampaikan mungkin segala sesuatu yang paling kita cintain itu adalah bermacam-macam bentuknya. Bisa jadi anak, bisa jadi bini, bisa jadi rumah ya Bib, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi harta. Betul.
Tapi bisa nggak kita meridoi itu semua, bahwa kita memahami bahwa itu adalah sebenarnya milik Allah? Iya. Gitu. Jangan kita berat hati, jangan kita malah murka sama Allah kalau memang suatu saat apapun kepemilikan Allah akan diambil oleh Allah. Iya, betul. Termasuk Nabi Ibrahim ketika ingin menjalankan prosesi sembelih. Gitu. Jadi jangan sampai kita bahasanya dengan apa sesuatu yang telah kita cintai di dunia ini, tak itu pekerjaan. Kita ini hanya memainkan peran, Iya, iya. gitu. Betul. Semuanya intinya adalah untuk meminta ridhonya Allah. Iya. Kalau Allah ridhonya begini, ngambilnya begini, ya Allah kita terima ya Allah. Iya. Dan tetapi ketika kita menerima, maka hasilnya seperti juga yang kejadian oleh Nabi Ibrahim, yaitu adalah anaknya digantikan oleh Seekor domba. seekor domba. Betul. Akhirnya berkeluarga itu sempurna. Luar biasa. Anaknya selamat. Iya. Diganti dengan hewan yang paling sempurna yang didatangkan dari surga. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai kita bahasanya dengan perkara, mohon maaf tanda kutip, perkara hal duniawi, Iya. malah justru banyak merusak Iya. perkara ukhrawi kita. Iya. Apalagi yang berhubungan sama Allah Ya, Subhanahu. artinya bahasanya matematikanya ini ente nggak usah hitung-hitungan deh sama Allah. Benar. Matematikanya itu jauh lebih tinggi daripada ente. Bahasanya begitu kan. Iya, Ustaz, ya? benar. Karena Allah juga nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Sampai kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji itu kan anugerah yang luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa itu. Tiada tara itu. Tiada tara itu. Ya. Jadi esensi orang melontar jumroh ya termasuk menghilangkan hawa nafsu dalam diri. Hawa nafsu itu kan hawa nafsu setan yang kita hilangkan. Supaya apa? Tujuannya kan seperti kata Antum bilang tadi, supaya lebih dekat lagi dengan Allah. Allah ya Rabb. Ya Rabb. Supaya lebih dekat lagi, supaya lebih nambah lagi itu takwanya sama Allah. Contohnya Nabi Ibrahim gimana? Benar. Merelakan putranya untuk diberikan kepada Allah. Bahasanya ini dihadiahin nih. Ya Allah ambil ya Allah, kalau emang kau mau ambil ya Allah. Benar. Ternyata apa? Karena ikhlasnya beliau Benar. diganti dengan seekor domba. Allah juga ngelihat keikhlasan kita seperti apa. Benar, Bukan benar. begitu. Benar. Kadang orang ya ini termasuk berkaitan dengan juga bab sedekah. Benar. Ya kan orang yang orang pikirkan sekarang ini adalah input mulu. Gimana ini caranya memasuk? Outputnya nggak ada, cuan mulu kan? Iya, benar. Cuan mulu, pengeluaran nggak ada. Iya. Pengeluaran dalam artian apa? Kayak sedekah, membahagiakan orang-orang yang kita sayangi, termasuk orang tua kita, termasuk istri kita, termasuk anak kita kan, termasuk sedekah hitungannya itu, ya kan? Termasuk kita mengeluarkan, menyenangkan orang-orang yang kita sayangi, termasuk itu sedekah juga. Nah itulah yang harus kita pikirkan, jangan cuan mulu, Ustaz, ya. Cuan mulu, ya apa yang kita dapat nggak ada. Benar. Jadi haknya orang sehingga kita melupakan dengan hak orang itu daripada cuan itu sendiri, daripada input yang kita dapatin, kita lupa sama haknya orang, padahal ada haknya orang di situ. Nah maka dari itu ini berkaitan dengan refleksi ibadah haji, Ustaz, ya. Refleksi ibadah haji adalah mereka yang dipanggil oleh Allah, bukan mereka yang mampu ternyata. Ya, benar. Benar Ustaz, ya? Benar banget. Bukan mereka yang mampu. Berapa banyak orang yang mampu, tapi ternyata Allah juga belum panggil. Benar. Belum melaksanakan, bahkan umrah pun juga belum. Ya Allah. Mereka mampu, tapi ternyata bukan dari segi kemampuan yang Allah lihat, tapi bagaimana ketulusan dia kepada Allah, bagaimana ibadahnya dia sama Allah, bagaimana kedekatan dia sama Allah. Jadi artinya Allah senang orang yang dipanggil itu, Allah senang, oh ini orang bagus, baik nih. Jadi bukan hanya, mohon maaf dalam tanda kutip, orang yang kaya atau orang yang mampu dari segi materi atau apapun. Ternyata orang yang memang dipilih oleh Allah atau orang yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya baik itu umrah maupun ibadah haji, refleksinya adalah mereka adalah semua panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dihitung dari kemampuannya, tapi itu semua dari panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi jamaah khususnya mungkin atau pemirsa kedua ya, atau saudara kita yang ada di luaran sana, Ustaz, yang belum sempat melaksanakan ibadah haji, ini masa ya kita kalah sama tukang bakso, Ustaz? Iya benar. Masa sama kita tukang sama tukang bubur. beca? Iya benar. Masa kita kalah sama tukang bubur? Iya benar. Yang bertahun-tahun mereka nabung akhirnya Berangkat Allah panggil. Nah, maka dari itu sisihkan sebagian sedikit daripada harta kita untuk memenuhi rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Minimal kita bisa melaksanakan ibadah umroh. Amin. Sisihkan daripada harta kita ya
untuk bisa melaksanakan ibadah umroh ataupun khususnya ibadah haji, yang pengen haji nabung dari sekarang. Banyakin tuh nabungnya. Masa iya kita kalah sama tukang bubur, masanya sama tukang sayur kan. Iya benar. Mereka nabung 10.000, 100.000. Itu kadang kalau dengar cerita nabungnya sampai nunggunya sama nabungnya 30 tahun. Iya, makanya. 40 tahun, Betul, Bib. Ya Allah, Rabbi. Betul. Masa kita nggak bisa sama mereka, masa kita kalah sama mereka gitu. Iya benar. Sedangkan kita ibaratnya alhamdulillah dari rezeki tercukupi lah. Benar. Masa kita yang nggak bisa menyisihkan sedikit daripada sebagian harta kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Terlebih lebih sempurna rukun Islam kita ketika kita bisa melaksanakan itu. Alhamdulillah. Maka sisihkan rezeki kita untuk bisa nabung dalam melaksanakan ibadah haji khususnya. Semoga pemirsa kedua atau para penonton yang ada di luar sana atau yang ada di rumah, ya, mulai dari sekarang nabung, mudah-mudahan tahun depan yang belum bisa berangkat haji bisa melaksanakan ibadah haji, yang belum bisa berangkat umroh bisa berangkat umroh, dikasih kemudahan oleh Allah, dikasih kelancaran oleh Allah, dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jangan lupa like, subscribe dan komen channel ini, kemudian tonton sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tunggu podcast kita selanjutnya mengenai haji dan umroh selanjutnya. Nah, jangan lupa itu subscribe tuh, biar banyak tahu cerita-cerita tentang umroh gimana. Tapi kita ini nggak sekedar umroh sama haji kita bercerita nih. Banyak akan hal nanti. Insya Allah Ustaz ya. Insya Allah. Kita akan berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabb, amin. Dan dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mendapatkan anugerah dan nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Amin amin ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.